Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sekolah zammiluni pesantren, Pak? Mau nanya, qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Bismillah. wah HP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berjumpa lagi di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah bersama pengasuh program ini yaitu Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan hafizahullah taala. Alhamdulillah Ustadznya juga sudah bersama kita di sini dan insya Allah juga bagi penelpon kami kabarkan bahwa bisa menghubungi link 021 212 32333 seperti yang tertera di layar ini, dan bagi pendengar radio yang tergabung dalam organisasi Art Visi ya bisa menelpon ke 021 212 32333. Kami tunggu teleponnya ya. Nah, sekarang kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Antum gimana, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kami lihat sini antum menggunakan baju sesuai sunnah ya warnanya ya, Ustaz ya. Warna putih. Saya kok lupa-lupa terus kalau pakai mau pakai putih lalu lupaan terus. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Saat kami minta sedikit nasihat di awal, Ustaz. Nasihatnya di awal ya, nasihat yang paling penting yang karena nasihat itu kata Allah kan bermanfaat buat kita semua, berikan peringatan katanya gitu. Monggo Ustaz Fadal Mas Kura. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio-radio yang merilai siaran ini, kalaulah ada nasihat, maka nasihat itu adalah nasihat yang memang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sampai kalian itu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, mustaslim, pasrah, tunduk kepada perintah dan aturan Allah, menghambakan dirinya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini tentunya adalah sesuatu yang sifatnya dinamis ya. Ada kalanya kita naik ketakwaan kita, ada kalanya menurun. Takwa ini akan meningkat seiring dengan meningkatnya keimanan kita, meningkatnya ma'rifatullah kita, meningkatnya amal ibadah kita dari segi kualitas maupun kuantitas, dan dia akan menurun seiring dengan menurunnya iman kita, berkurangnya ilmu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurun juga ketika kita meninggalkan sebagian perintah Allah dan ketika kita melanggar sebagian dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat kepadanya. Tidak dalam keadaan berserah diri, namun dalam keadaan bermaksiat, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan su'ul khatimah wal iyadu billah. Dan apabila seseorang meninggal dalam keadaan menjaga tauhidnya dan dalam keadaan mengikuti sunnah Rasulullah, maka dia telah mendapatkan husnul khatimah. Pernah Al-Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seseorang yang mati sebagai muslim, ya, man mata 'alal Islam mata 'alal khair, qala uskut, man mata 'alal Islami was sunnati mata 'alal khairi kulli. Orang yang meninggal dalam keadaan muslim, apakah dia meninggalnya baik, meninggal di atas kebaikan? Kata beliau, diam kamu.
Barang siapa meninggal di atas Islam dan sunnah, maka dia telah meninggal di atas semua kebaikan. Jadi itulah konsep husnul khatimah yang hendaknya kita senantiasa mempersiapkan diri setiap saat, kapanpun, dimanapun, agar kita dipanggil oleh Allah kapan saja, di mana saja, kita dalam keadaan husnul khatimah. Barangkali itu, Mas Pongki. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum atas nasihat yang sudah diutarakan kepada kami semua di sini. Semoga saya, teman-teman di kru di studio, juga pendengar radio dan pemirsa Fatwa TV bisa mengambil ibrah ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sofyan Baswedan. Berikut Ustaz, pertanyaan yang masuk boleh kita mulai bacakan Ustaz? Ya, silakan Mas. Baik. Bismillah. Begini Ustaz, pertama ini dari Wildan Daldiri di Jawa Timur, Kabupaten Malang, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Sofyan, izin bertanya. Ana habis dikasih sama saudara Ana daging burung dari hasil berburu dalam kurung menembak. Sedangkan saudara Ana ini memang Islam, tetapi tidak sholat dan berburu hanya sekedar hobi atau main-main gitu. Ana khawatir jika buruannya tanpa menyebut nama bismillah. Nah, apakah daging burung yang dibawa kepada Ana ini halal untuk dimakan? Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Dalam kaidah fikih ada kaidah yang menyebutkan al-aslu fil luhumi wal abda' at-tahrim. Hukum asal daging dan juga kemaluan lawan jenis itu haram. Jadi tidak boleh seseorang mengonsumsi daging kecuali kalau sudah jelas-jelas daging itu statusnya halal. Untuk mendapatkan status halal tadi, maka apabila daging adalah dagingnya hewan darat itu selain hewan yang hidup di air ya, selain ikan, baik ikan tawar maupun ikan laut, selain hewan yang hidup di air namanya hewan darat. Hewan darat ini harus melalui proses penyembelihan. Kalau dia memang bisa disembelih, tidak liar. Adapun bagi hewan darat yang sifatnya liar dan dia halal dikonsumsi, maka dengan cara diburu, seperti dengan ditembak atau dipanah dan semisalnya ya. Tentunya ketika ingin menembak atau menggunakan binatang pemburu, hari ini yang lebih sering adalah dengan ditembak. Ketika menangkap hewan dengan cara ditembak, maka dia harus membaca basmalah terlebih dahulu. Ya. Bismillah, baru dia tembak binatang itu. Kalau setelah didatangi binatangnya sudah mati, maka dia halal. Namun kalau ketika didatangi dia masih hidup, ya, masih kelepek-kelepek misalnya burungnya ya, misalnya kena sayapnya, tidak kena kepalanya, tidak kena jantungnya, maka dia wajib disembelih. Ini kaidahnya begitu. Setiap binatang yang dapat disembelih, maka dia tidak boleh dikonsumsi kecuali dengan disembelih terlebih dahulu. Namun yang tidak memungkinkan untuk disembelih, maka boleh dilukai pada bagian manapun dengan benda tajam, entah dengan peluru, entah dengan tombak, entah dengan panah, sehingga dia terlumpuhkan. Kalau setelah dia didatangi sudah meninggal, sudah mati, maka boleh dikonsumsi. Namun ketika masih hidup tetap harus disembelih. Misalnya ada binatang yang liar gitu ya, dipanah, terkena pada bagian kakinya, kemudian dia jatuh, namun belum mati. Karena kakinya lumpuh sebelah, dia nggak bisa lari, jatuh dia. Tapi jelas dia masih menggeliat-geliat. Maka binatang seperti ini sebisa mungkin disembelih atau ditusuk pakai pada bagian tombaknya yang sehingga darahnya mengalir keluar, atau ditangkap, diikat, kemudian disembelih. Nah, kalau burung ini Anda tidak tahu, ya Anda hukumi dengan hukum tidak halal. Sampai Anda tahu bagaimana proses dia diburu, apakah diburu dengan disebut basmalah terlebih dahulu ataukah
yang bersangkutan tidak menyebut, apalagi yang bersangkutan tidak sholat tadi ya. Saya khawatir Iya, sekali kalau sholat Iya, yang betul. sangat penting saja dalam Islam tidak dilaksanakan, apalagi hukum-hukum yang seperti ini gitu loh. Iya, Sholat itu rukun Islam. Rukun Islam tidak dia kerjakan. Jadi iya, ini sangat berpotensi dia akan meninggalkan aturan-aturan lain seperti aturan Iya. penyembelihan, aturan berburu dan lain sebagainya. Jadi jangan dimakan. Jangan dimakan Ustaz ya. Barakallahu fikum Kasihkan Ustaz kucing atas atau kasihkan apa binatang ya. Kasihkan ikan Baiklah, Ustaz. leleng. Baiklah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya seperti itu ya, jangan dimakan dulu ya. Ditanya dulu orangnya ya. Apakah baca bismillah sebelum menembaknya. Baiklah, ini ada telepon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Rasmini, apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu Rusmini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Yang kedua, jazakumullah khairan, saya telah menerima buku dan payung. Terus yang ketiga, pertanyaan kami, setelah mendengar kata pengantar dari Ustadz tadi, saya itu ya bagaimana namanya orang ya, apabila mungkin ada kiat-kiat yang menjadikan kita itu husnul khotimah, itu apa yang mudah diamalkan atau doa yang mana yang bisa kita amalkan, karena apa yang namanya manusia ya Allah banyak dosa, ada banyak khilaf. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat husnul Intinya khotimah. kiat-kiat agar mendapatkan husnul khotimah gitu ya. Iya, iya betul Ustaz. Baik. Ya, sebetulnya tadi sudah terselip dalam mukaddimah saya Bu Rusmini. Iya. Itu bagaimana kita meningkatkan ilmu kita, ma'rifatullah kita, karena sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh bab ke-9 dan ke-10 itu ada dua bab yang saling berkaitan di situ. Bab yang ke-9 beliau bercerita tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan azab kubur. Secara global sebabnya adalah karena kejahilan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dia jahil kepada Allah, dia jadi nggak ngerti apa sih yang menjadikan Allah itu senang dan apa yang menjadikan Allah itu murka, apa yang menjadikan Allah ridho, apa yang menjadikan Allah marah. Karena kalau Allah ridho, Allah akan lindungi kita, Allah akan beri kita keamanan di akhirat, Allah akan selamatkan kita, Allah akan masukkan kita dalam jannah. Tapi sebaliknya jika Allah murka, maka kita akan terancam keselamatan kita akan terancam keamanan kita di akhirat, dan terancam juga dengan siksa kubur maupun siksa neraka. Jadi intinya dimulai dari ilmu. Semua itu pakai ilmu. Kita mau selamat, kita harus pakai ilmu. Kita harus belajar caranya supaya jadi orang selamat. Kita harus pelajari apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Setelah tahu, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu aja sebetulnya. Yang kedua, kiatnya adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan untuk senantiasa di atas perintah Allah, di atas syariat Allah. Semampu kita melaksanakan perintah Allah dan senantiasa menjauhi larangan Allah. Ini perlu diberi keistiqomahan oleh Allah. Allah berfirman tentang nabinya, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalaulah bukan kami yang memberimu ketetapan, ya wahai Rasulullah, maka hampir-hampir aja engkau tergelincir sedikit kepada jebakan mereka, ayuan mereka. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi mengatakan, beliau Ummu Salamah mengatakan, kana aktsara du'ai Rasulullah SAW ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah adalah doa yang intinya minta supaya Allah memberikan ketetapan. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas dinmu. Kiat yang ketiga, Bu Rusmini, adalah bergaulah dengan orang-orang yang istiqomah, bergaulah dengan orang-orang yang salihah.
Karena dengan bergaul dengan mereka, kita akan terdorong terus untuk menjaga keistiqomahan kita, ketakwaan kita. Jangan sampai salah pergaulan. Abu Thalib itu mati kafir gara-gara salah pergaulan. Gara-gara salah berteman. Walaupun dia adalah pamanda Rasulullah. Walaupun keponakannya adalah manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi. Tapi gara-gara teman-teman jahatnya dia, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, dia mati kafir. Walaupun Abdullah bin Abi Umayyah ini akhirnya masuk Islam dia. Yang mati kafir di antara teman yang dua ini adalah Abu Jahal. Tapi jangan sampai seseorang itu salah dalam pergaulan. Jadi kira-kira 3 kuncinya. Pertama, tingkatkan ilmu kita tentang Allah, tentang aturan Allah. Kemudian berusaha untuk menjalankan aturan Allah semampu kita dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semuanya ditambah dengan minta agar diberi keistiqomahan oleh Allah dan bergaul dengan orang-orang yang istiqomah. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nantinya. Semoga Ibu Rusmi ini bisa paham yang sudah disampaikan ya. Seperti itu ya. Kita harus paham bagaimana nanti karena kejahilan kita terhadap Allah. Seperti itu. Baiklah Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Ervan Abdis Salam di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Ana pernah mendengar sebuah hadis yang kurang lebih, jika Ana tidak salah artinya nih seperti ini Ustadz. Jika seseorang meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya, maka akan diukur dari tempat kelahirannya hingga tempat terputus umurnya di surga. Apakah hadis ini benar adanya ya Ustadz? Bagaimana derajat hadisnya? Mohon agar juga dapat dijelaskan mengenai tafsir hadis tersebut. Jazakumullah khairan. Bila mana seseorang apa? Jika seseorang meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya, maka akan diukur dari tempat kelahirannya hingga tempat terputus umurnya di surga. Allahu a'lam ya. Memang saya juga pernah membaca, cuman saya tidak ingat derajatnya seperti apa, dan itu perlu merujuk kepada kitab-kitab syarah untuk mengetahui makna hadis tersebut. Dan sebelumnya untuk mengetahui validitas hadis tersebut juga saya tidak bisa menjawab sekarang. Insya Allah nanti dijadikan PR saja pertemuan berikutnya. Mohon dicatat Mas Mongki, diulang kembali pertanyaannya. Insya Allah siap. Saya memberikan jawabannya. Ervan Abdissalam tadi pertanyaan. Baiklah, barakallahu fiikum Ustaz. Insyaallah Mas Ervannya kita jawab, akan dijawab oleh Ustaz pekan depan insyaallah. Baiklah Ustaz, pertanyaan berikut dari ini Ustaz dari hamba Allah di Bangka Belitung, Bangka Selatan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ketika saya dalam keadaan masbuk dan mendapati imam sedang ruku, apakah saya harus takbiratul ihram dulu, kemudian tangan bersidakap, baru ruku, atau langsung ruku? Barakallahu fikum Ustaz. Yang jelas takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat, sehingga nggak boleh dia ditinggalkan. Takbir yang pertama kali itu harus takbiratul ihram. Karena tanpa ada takbiratul ihram, seseorang belum dianggap sholat. Karena definisi sholat sebagaimana penjelasan para fuqaha adalah ibadatun muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Jadi sebuah ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kalau nggak takbiratul ihram ya nggak dianggap sholat. Jadi yang pertama kali itu adalah takbiratul ihram. Harus diniatkan sebagai takbiratul ihram. Setelah itu mau sedekap dulu ataukah langsung ruku, itu opsional ya. Kalau memungkinkan takbiratul ihram dulu, kemudian setelah itu baru takbir ke arah gerakan imam ketika itu. Jadi kalau imamnya ruku ya takbir untuk ruku. Tapi kalau imamnya sudah dalam posisi sujud ya takbir untuk sujud. Kalau imamnya sudah posisi duduk ya takbir untuk duduk. Jadi yang wajibnya takbiratul ihram dulu, harus takbiratul ihramnya. Setelah itu mau takbir ataukah tidak mau takbir nggak ada masalah, tetap sah salatnya. Karena takbir peralihan itu hukumnya adalah sunnah ya, bukan sesuatu yang rukun seperti takbiratul ihram atau membaca surat Al-Fatihah. Nah.
Jadi gini Ustaz, yang ditanya tadi ada satu lagi, apakah harus sedekap dulu tangannya dari takbiratul ihram terus sedekap dulu baru menyusul gerakan imam? Apakah habis takbiratul ihram boleh langsung menyusul gerakan imam tanpa sedekap dahulu? Boleh, kalau mau langsung menyusul gerakan imam boleh. Yang penting niatnya takbiratul ihram. Karena sedekap ini sunnah, hukumnya sunnah, bukan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari takbir. Takbir itu adalah bacaan takbirnya. Gerakan tangan kita itu sunnah semua. Tapi ucapan takbir itu yang rukun. Jadi gerakan tangannya begini, boleh tinggalkan ya, Ustaz. Kemudian sedekap, ya, atau langsung dia mengikuti posisi imam. Asalkan dia sudah melafazkan takbir, berarti dia sudah dianggap melakukan takbiratul ihram. Nah, Masya Allah. Jadi kalimat Allahu Akbar itu rukun ya? Iya, rukun. Itulah takbiratul ihram, Allahu Akbarnya itu. Iya, Allah Akbar. Masya Allah. Barakallahu fikum ya yang bertanya. Posisinya stroke dia telentang nggak bisa gerak, ya lafaz aja cukup. Oh iya betul. Atau sedang digips tangannya, sedang satu aja. Satu aja, ya sudah sebisanya dia. Iya. Baiklah. Atau sedang menggendong anak. Anak kan nggak bisa gerak, ya sudah Allahu Akbar gitu ya. Ruku juga Allahu Akbar, lafadznya saja begitu. Oh iya, benar. Gendong anak itu sering tuh. Ya baiklah. Baru kalau begitu Ustaz jawabannya ini bagus nih, Masya Allah. Bismillah. Kemudian berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Wardatul Jannah. Masya Allah, bagus sekali. Di Jakarta Kota Ustaz, di DKI Jakarta Kota. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Begini Ustaz, saya selalu bingung. Ketika ditanya manhaj salaf, ikut pemahaman siapa? Kamu ikut pemahaman siapa? Lalu dari mana pengambil hukum-hukumnya? Dan rata-rata mengambil referensi dari mana? Apakah dari Ibnu Taimiyah, Ibnul Jauzi, atau yang mana? Apakah beliau-beliau ini sama dengan seperti Imam Hasab yang lain ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, saya dalam kebingungan. Jazakumullah khairan. Ya, pertama manhaj salaf yang dimaksud di sini dalam perkara akidah atau dalam perkara fikih nih. Ya, karena kalau masalahnya adalah masalah akidah, ya akidahnya sama saja, mau pakai akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Imam Malik sama. Ya, atau akidahnya Imam Abu Hanifah dalam mayoritas pembahasan sama, tidak ada perbedaan. Ada sedikit perbedaan khusus terkait dengan akidahnya Imam Abu Hanifah ya. Namun imam yang tiga yang selain beliau ini semuanya sama akidahnya. Ya. Bahkan banyak dari fuqaha selain fuqaha madhab Hambali, ketika mereka ditanya, mereka mengatakan nahnu ala aqidatil Imam Ahmad. Kami ini mengikuti akidahnya Imam Ahmad, walaupun secara fikih mereka bermadhab Syafi'i atau bermadhab Maliki, atau mungkin bermadhab Hanafi. Ya. Artinya, secara akidah manhaj salaf itu satu, tidak ada perbedaan. Kalau secara fikih, yang namanya fikih itu pemahaman terhadap dalil. Iya, pemahaman. Apakah hadis ini mengarah kepada pengharaman ataukah sekedar memakruhkan? Nah, di sini terjadi perbedaan sudut pandang. Selagi perbedaan sudut pandang ini terjadi di kalangan para salaf. Siapakah para salaf? Para salaf itu bukan Ibnu Taimiyah, bukan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Para salaf adalah sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kalau ditambah satu lagi adalah tabaul atba'. Ya, imam-imam yang 4 itu masih masuk ke situ. Ya. Mereka yang hidup di 3 atau 4 generasi terbaik. Generasi para sahabat, murid-muridnya para sahabat, muridnya sahabat, muridnya sahabat. Ini 4 generasi terbaik. Inilah yang dimaksud dengan as-salafus salih. Berdasarkan hadis khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum la adri adzakara ba'da qarnihi qarnaini am tsalatsa. Ya. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Kata si perawi hadis, sahabat Imran bin Husain dan yang lainnya,
Saya tidak tahu nih, Nabi mengatakan setelah generasi beliau itu 2 generasi atau 3 generasi. Yang 2 generasi ini diyakini sebagai salaf. Ada kemungkinan generasi ketiga setelah para sahabat juga masuk kategori salaf. Itulah yang dimaksud dengan manhajnya salaf. Adapun setelah itu tidak lagi menjadi tolok ukur. Karena akan banyak sekali nanti perbedaan-perbedaan, muncul berbagai macam pemikiran, ya. Jadi yang namanya manhaj salaf adalah manhajnya al-qurunul mufaddalah atau manhajnya ulama-ulama yang mengikuti mereka. Karena kalau ulama ini mengikuti mereka berarti sama saja dengan mereka. Paham nggak? Iya, Ustaz. Kalau mereka mengikuti kan sama aja gitu loh. Ucapannya ulama-ulama yang mengikuti ini sama saja dengan ucapannya orang-orang yang menjadi panutan mereka. Kadang kita tidak menemukan referensi secara tegas bahwasanya para salaf mengatakan demikian. Namun yang kita temukan adalah nukilan. Siapa yang menukil? Yang menukil ulama-ulama yang datang setelah mereka. Nah, kalau ulama ini setelah mereka ini memang sudah terkenal secara ideologi, secara manhaj adalah mengikuti para salaf, maka tidak masalah. Karena kita bisa mendapatkan keotentikan bahwa yang mereka nukil ini memang berasal dari salaf. Nah, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim itu secara garis besar mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti para salaf. Ya, tapi kalau tanya para salafnya sendiri siapa? Ya para salafnya adalah yang tadi itu. Ya, sepertinya 3 generasi atau bahkan 4 generasi gitu ya Ustaz setelah Rasulullah SAW. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa paham ya tadi yang sudah dijelaskan Ustaz Taufan Baswedan. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Amin Kusuma Bangsa. Wah, Masya Allah. Di Surabaya, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Sofyan. Saya dalam kebingungan dalam pekerjaan saya. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz Sofyan di sini juga berserta semua keluarganya. Ustadz, apa hukumnya Ustadz bekerja sebagai yang membersihkan patung-patung, foto-foto di figura, dan guci-guci yang bergambar makhluk ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Ya, patung itu patung apa? Hiasan atau patung arca yang disakralkan, dianggap sembah-sembah atau gimana tuh? Nah, tidak dijelaskan. Ya. Ya paling tidak itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyingkirkan gambar-gambar atau lukisan-lukisan atau patung-patung yang meniru makhluk bernyawa, meniru manusia atau meniru hewan. Nabi SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hadisnya dalam Sahih Muslim, sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Abul Hayyaj Al-Asadi ini adalah ajudan beliau. Ibaratnya kalau sekarang itu semacam kapolrinya lah ya, kapolrinya. Jadi Masya Allah. bagian yang keamanan, pokoknya kepala penegak hukumnya lah. Iya. Itu disani begini, ala ab'atsuka ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan di sini statusnya Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin. Jadi bukan Kapolres Mas Pongki, Kapolri. Oh iya, Kapolri yang lebih tinggi lagi jauh. Karena beliau sebagai kepala negara. Beliau sebagai Amirul Mukminin di masa jabatan beliau. Beliau menyampaikan hadis ini kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Mau nggak kamu kuutus membawa misi sebagaimana yang pernah diembankan Rasulullah kepadaku? Alla tada' timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Misi yang pernah diembankan oleh Rasulullah kepadaku adalah jangan kau biarkan adanya gambar-gambar, lukisan-lukisan makhluk bernyawa termasuk patung. Karena dalam bahasa Arab, timsal atau dalam riwayat yang lain surah. Surah itu bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Namanya semuanya surah. Ya, secara bahasa disebut sebagai surah. Gambar. Kalau gambar dalam
dalam terminologi kita identik dengan 2 dimensi ya. Tapi Iya, dalam betul. bahasa Arab surah itu meliputi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Oh. Itu namanya surah. Jangan tinggalkan adanya surah kecuali kau singkirkan, kau hilangkan. Dan jangan kau biarkan ada kuburan yang ditinggikan kecuali kau ratakan dengan tanah. Itulah misi yang pernah diembankan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah menguasai kota suci Makkah, ketika itu masih banyak patung-patung berhala-berhala, beliau sendiri yang menonjok berhala itu dengan tongkat beliau sambil membaca ayat ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dijatuhkan tuh berhala-berhala yang mengitari Ka'bah yang jumlahnya 360 Iya. patung itu dijatuhkan sambil beliau menyitir firman Allah, telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan sirna. Artinya patung itu simbol kebenaran atau simbol kebatilan? Kebatilan, Ustaz. Simbol kebatilan. Masa simbol kebatilan dipelihara? Nah, Yang bener aja dong. Katanya ngaku dijaga sebagai umatnya kebersihannya. Rasulullah. Kok malah dibersihkan, dipelihara? Ini nggak bener nih. nggak benar, Ustaz ya. Saya bicara tentang Lagi- agama loh ya. Iya, Saya tidak tahu betul. itu secara undang-undang gimana, itu urusan yang lain. Tapi kalau ditanya hukumnya apa, ya saya katakan itu sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW. Ya, Nah. barakallahu. Seperti itu ya. Yang bertanya, semoga Bapak Amin Kusuma Bangsa mulai bisa menarik kesimpulan ya bagi mengenai pekerjaan Anda. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikutnya dari Muhammad Syabrowi di Jawa Barat, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Apakah boleh menjadi petugas azan Jumat yang azannya 2 kali? Lalu azan yang keberapakah yang saya harus jawab? Jazakallahu khairan. Ya, itu termasuk sunnahnya Sayyidina Utsman bin Affan mengumandangkan azan 2 kali. Azan yang pertama itu azan untuk persiapan. Waktu Jumatnya belum masuk, tapi supaya orang tidak terlambat, maka diingatkan dulu. Ya, karena semakin seiring dengan makin banyaknya warga kota Madinah dan makin beraneka ragamnya kesibukan mereka, maka dinilai perlu ada peringatan sebelum masuknya waktu Jumat, sebelum khatib naik ke mimbar, perlu diingatkan supaya orang-orang ini bersiap-siap agar tidak terlambat nanti kehilangan fadilah Jumat. Jadi Iya. itu sunnah, tidak ada masalah. Azan keberapa yang harus dijawab? Ya, secara umum perintahnya kan idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Tiap kita mendengar panggilan azan, kita disuruh mengikuti. Jadi mau azan pertama, mau azan kedua, sama. Ikutin aja. Perintah untuk mengikuti itu tetap berlaku di situ. Tetap berlaku mau yang keberapa pun ya. Baiklah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya ya, tentunya terutama di Indonesia Ustaz, karena masjid ke masjid itu berdekatan semua, azan kadang-kadang bersaut-sautan. Baiklah Ustaz, pertanyaan berikut dari Muhammad Teguh Santosa. Muhammad Teguh Santosa di Yogyakarta, Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sofyan. Ana mau tanya tentang sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada gerakan sujud, posisi telapak kaki dirapatkan atau diregangkan sedikit ya Ustadz. Yang Ana tanyakan, paling afdolnya pada waktu sujud telapak kaki atau kaki bagian bawah dirapatkan atau diregangkan. Itu maksud kami di sini. Jazakallahu khairan. Ya, waktu sujud itu memang ada 2 riwayat ya. Atau ada riwayat yang menambahkan posisi telapak kaki itu dirapatkan, taras bainal qadamain. Jadi merapatkan di antara 2 telapak kaki, dan itu menjadi ajang adu argumentasi dalam menilai validitas dari riwayat tersebut. Syekh Al-Albani rahimahullah menilai riwayat itu adalah riwayat yang valid, dan beliau menganggapnya sebagai sunnah dalam sifat sholat Nabi beliau. Ada sebagian ulama lain, di antaranya adalah Syekh Bakar Abu Zaid
dalam kitabnya La Jadida fi Ahkamis Shalah, beliau mengatakan itu tidak valid riwayatnya. Ala kulli hal, berarti masalah ini adalah masalah ijtihadiyah yang diantara ahlus sunnah sendiri tidak ada kesepakatan. Bagi yang ingin mengamalkan ijtihadnya Syekh Al-Albani, maka tidak ada masalah. Beliau adalah seorang yang berkompeten dalam ilmu hadis, orang yang terkenal keahliannya, dan bagi yang menilai bahwa hasil ijtihad dari Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah itu lebih kuat, sehingga tidak merekatkan, juga tidak ada masalah karena masing-masing memiliki alasan yang ilmiah. Apakah tambahan merekatkan itu benar-benar dihafal dengan baik oleh si perawi ini, walaupun tidak ada perawi-perawi lain yang menyebutkannya, ataukah tambahan itu tidak valid? Nah, ini adalah medan ijtihad ya. Jadi saya cenderung silakanlah memilih yang mana, dua-duanya insya Allah adalah pendapatnya Ahlus Sunnah. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Dua-duanya yaitu ya pendapat ahli sunnah ya, mau repat atau renggang sedikit. Baiklah Ustaz, ini berikutnya pertanyaan dari Mas Kresno di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Sofyan Baswedan. Mohon solusi persoalan berikut. Nomor satu nih. Apabila imam sholat bacaan Al-Fatihahnya tidak pas, apakah kita perlu mengulang sholat kita? Kedua, apa yang sebaiknya dilakukan terhadap buku Yasin dan lain-lain yang dulu kami peroleh dari acara tahlilan atau pernikahan? Mohon solusinya ya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan tidak pas ini sampai mana ya? Kalau sampai terjadi lahan yang merubah makna, maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah ya makmumnya harus ngulangi. Imam An-Nawawi menyebutkan hal tersebut. Beliau mencontohkan dengan orang yang tidak bisa mengucapkan huruf ra. Huruf ra-nya seperti huruf W. Jadi wa gitu ya. Tidak bisa bilang ra. Padahal dalam Al-Fatihah itu banyak sekali ayat-ayat yang ada huruf ra-nya di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Malik Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyak ayatnya. Ya, sehingga kata beliau, orang yang tidak bisa mengucap huruf ra atau dalam bahasa Arabnya namanya al-thagh. Al-thagh ya. Al-thagh. Itu tidak boleh menjadi imam kecuali bagi orang-orang seperti dia saja. Ketika ada orang seperti saya, seperti Mas Pongki, menjadi imam, menjadi makmum di belakang orang yang nggak bisa mengucap huruf ra, kita harus ulangin sholat kita. Waduh, berarti untuk orang ini untuk orang cadel ya, maksudnya cadel gitu ya. Kalau R-nya jadi L gimana? Kan kalau R biasanya jadi L tuh orang-orang yang cadel tuh. Sama. Pokoknya berubah hurufnya, itu dia akan menjadikan maknanya berubah. Seperti ainnya menjadi hamzah. Iya. Jadi normal. Itu beda itu maknanya. Jadi kita mungkin agak susah mengucap huruf ain, ya. Atau mengucap huruf ghain. Ada yang bilang maghdub. Enggak seperti ghain gitu ya. Iya. Atau nanti dotnya menjadi zai, menjadi huruf yang lain, menjadi huruf dal. Ini berubah hurufnya. Maka ini menjadikan bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Dan kalau bacaan Al-Fatihah tidak sah, padahal Al-Fatihah adalah salah satu rukun sholat, ya sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, yang fasih membaca nggak boleh bermakmum di belakang orang yang tidak fasih membaca Al-Fatihah. Iya. Nah, tadi ada pertanyaan lagi? Yang nomor 2, buku Yasin yang kita didapatkan dahulu sebelum hijrah mungkin ya. Diapakan buku-buku Yasin itu? Buku Yasin itu kan surat Yasin kan maksudnya. Dicetak secara terpisah kan? Iya, betul. Biasanya cuman Yasinnya aja, bukan Al-Quran, cuma Yasin aja sama terjemahan itu. Artinya surah Yasin dicetak secara terpisah. Ya dibaca nggak apa-apa, tapi bukan dibaca dengan mengkhususkan waktu tertentu karena alasan tertentu. Nggak dibaca misalnya, saya ingin menghafal surat Yasin. Hafalkan nggak apa-apa, bagus-bagus saja. Yasin termasuk bagian dari Al-Quran.
Iya, betul. Walaupun sebagai sejumlah ulama mengatakan tidak ada fadilah khusus yang dimiliki oleh surat Yasin yang hadisnya itu valid. Rata-rata hadis yang menyebutkan adanya fadilah khusus bagi surat Yasin itu hadisnya lemah, tidak valid. Tapi cukuplah fadilah surat Yasin karena dia adalah bagian dari Al-Quran. Berarti semua fadilah Al-Quran juga ada pada surat Yasin. Selagi dia adalah bagian dari Al-Quran, maka semua keutamaan yang terkandung pada Al-Quran itu ada pada setiap bagian dari Al-Quran itu, termasuk surah Yasin. Seperti pahalanya dibaca tiap hurufnya 10 kali pahala itu berlaku untuk semua bagian dari Al-Quran. Memiliki unsur penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Syifa dan rahmah. Ini juga berlaku pada setiap ayat dari Al-Quran. Nah, Barakallahu fikum, seperti itu ya. Dibaca saja tidak masalah. Yang penting tidak khusus ya. Seperti memperlakukan mushaf ya. Karena gitu. hukumnya seperti mushaf. Naam. Mushaf itu adalah media yang tertulis di situ ayat Al-Quran saja atau didominasi oleh ayat Al-Quran. Maka dia akan berlaku hukum mushaf baginya. Sehingga tidak boleh diletakkan di tempat-tempat yang rendah. Harus tempat-tempat yang tinggi. Jangan ditindihi oleh majalah, oleh buku-buku lain. Jangan, taruh dia paling atas. Seperti Anda meletakkan Al-Quran, letakkanlah surah Yasin, surah Al-Kahfi, surat Al-Falaq, surah apapun. Karena dia hukumnya seperti mushaf. Kalau Anda sedang batal wudhu, jangan menyentuh langsung. Berwudhu dulu. Atau menyentuh dengan sarung tangan. Jadi kita harus hargai. Walaupun hanya tertulis di situ, jangankan surah Yasin. Satu ayat saja. Ini selembar kertas nih ya. A4 atau folio tertulis Qul huwallahu ahad. Gak ada ayat yang lain. Dihukumin seperti mushaf. Waduh, iya. Gitu. Begitu ya. Nah. Jadi nggak boleh sembarangan tulis sembarangan ya berarti ya? Nggak boleh. Kekuatan. Makanya kalau nggak bisa memuliakan, dibakar saja. Jadi tidak terhina nanti dia. Nggak bisa takut nanti dipakai sebagai bungkus apa, sudah dibakar, dimusnahkan saja sehingga tidak diperlakukan dengan perlakuan yang tidak semestinya. Pantas. Nah, jadi membakar itu tergantung tujuannya. Kalau membakar untuk menghina, dosa besar bisa gugur. Tapi kalau membakar di sini untuk menyelamatkan agar tidak dilecehkan, nggak ada masalah. Sebagaimana Sayyidina Utsman setelah beliau memerintahkan agar mushaf itu disalin dengan mengikuti lahjahnya atau logatnya suku Quraisy, beliau perintahkan mushaf-mushaf lain yang ada itu dimusnahkan agar tidak membuat bingung. Sudah satu versi saja, yang lain dimusnahkan, gitu. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Boleh dibakar tapi tidak dengan tujuan untuk menghinakan, justru untuk ini menyelamatkan Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, ini insyaallah kita masih memiliki berapa lama? 5 menit. Baiklah. Ini pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Afdol Mahyudin, Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ana bertanya, apa hukumnya bagi masjid yang sering memutar musik dengan lirik Islami? Karena di kota Ana, hal ini sering sekali ditemukan. Biasanya musik diputar menjelang acara-acara rutin masjid, seperti pengajian ibu-ibu atau gotong royong. Nah, apakah kita yang mendengarkannya ikut mendapatkan dosa dari hal ini? Jazakumullah khairan. Ya, kalau musik dosa, nggak boleh musik. Musiknya itu dosa. Nabi SAW, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah suatu ketika beliau sedang mengendarai untanya gitu ya, bersama Nafi'. Nafi' ini adalah maulanya Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar, muridnya Ibnu Umar. Tiba-tiba beliau mendengar suara serulingnya penggembala. Karena penggembala itu kadang-kadang untuk menyemangati unta-unta gembalaan yang dalam berjalan itu ditiupkan seruling. Ya, kalau di kita juga kayaknya masih ada ya Mas Pongki ya. Masih. Kecil naik kerbau sambil niup serulingnya. Iya. Di Sunda itu sudah ada sejak zaman dahulu itu. Sejak zaman sahabat sudah ada itu. Ternyata Fasami'a sauta zummarati ra'in. Beliau mendengar suara serulingnya penggembala. Ketika itu maka beliau palingkan ini arah jalan untanya ini.
sambil beliau tutup telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau bertanya kepada Nafi', "Asami'ta ya Nafi'? Kau masih kedengeran nggak?" Masih. Jalan terus beliau sambil ditutup. Kayak lagi, "Asami'ta ya Nafi'? Masih kedengeran nggak?" Kalau beliau cuma mengatakan enggak kedengeran, baru dilepas sumbatannya. Terus beliau mengatakan, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanannya beliau mendengar serulingnya penggembala, maka beliau berbuat sebagaimana yang aku lakukan tadi." Lah kok ini malah di masjid diputar? Ini jelas namanya salahnya kuadrat ya. Sudah masjid itu bukan tempat untuk memutar musik, kemudian diputar di tempat yang harusnya orang itu datang untuk ibadah. Ini orang di tengah jalan saja mendengar seruling, dia berusaha menghindar. Ini orang mau ke masjid untuk ibadah malah disetelkan musik. Ini jelas perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebiasaan orang-orang sufi yang suka menari-nari di masjid, memainkan alat-alat musik, gendang, seruling dan lain sebagainya. Itu bukan ajaran Islam sama sekali itu. Nah, kalau Anda mendengarkan, Anda berdosa. Tapi kalau Anda lewat, terdengar tanpa menikmati, tanpa konsentrasi, Anda nggak berdosa. Jadi beda antara mendengar dengan mendengarkan. Menikmati sampai ada anggukan kepala, ada geleng-geleng ya, atau kakinya dihentak-hentakan, itu namanya mendengarkan, menyimak. Itu berdosa. Tapi kalau dia mendengar suara, dia lewat, kemudian dia mendengar suara tanpa konsentrasi ke sana, tanpa menikmati, maka tidak berdosa. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas semuanya pertanyaan yang sudah antum jawab. Semoga kita semua di sini dapat mengambil pelajaran apa yang sudah antum sampaikan. Ustaz, semoga Allah pertemukan kita lagi di pekan depan ya Ustaz. Masya Allah. Bolehkah acara ini kami tutup? Ya, silakan langsung ya. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara sore hari ini live interaktif meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama Ustadz Dr. Sufyan Baswedan, dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya, Qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku mengkhawatirkan diriku akan celaka.